itu dari tahun 1829 sampai 1839. Beliau itu seorang pelukis. Jadi seorang pelukis dari Indonesia. Nah, beliau itu kerja sama orang Belanda. Lantas karena untuk memperdalam lukisannya, dia pergi mengembara ke Eropa selama 10 tahun kurang lebih. Pulang dari Eropa, dari negeri Belanda, dari Jerman, langsung pulang beli tanah di sini. Beli tanah di sini sama seorang tuan tanah. Nah, beli di sini, lantas tinggal di sini beberapa lama kemudian. Nah, dia mengizinkan untuk bikin musola. Nah, warga di sini diizinkan untuk bikin musola di dalam sini. Di dalam sini. Itu kalau lihat lokasinya itu sekarang tempatnya perawat-perawat, asrama perawat-perawat itu di dalam. Nanti bisa kita lihat lokasinya. Jadi begitu lantas ya dibikin di situ seperti kayak surau. Jadi dibuat kayak tandu gitu. Simbolnya kayak tandu, terbuat dari lingkarannya di bilik dan bambu. Dari bambu dan dari sejarahnya itu ya, dari sejarahnya. Nah, itu di situ. Jadi orang-orang masyarakat sini kalau mau sholat bilang ke masjid langsung ke sana, larinya ke dalam. Karena zaman penjajahan itu orang takut. Orang takut kalau ibadah terlalu jauh terlalu lain. Nah, 1840 itu dibuat di situ ya. Setelah 1840 itu 1890 langsung dibuat sini. Di sini masih hutan nih, masih pompongan semuanya. Kalau kalau pompongan ini nggak ada ini, itu sampai ke sana tuh. Satu pohon-pohonan. Nah, setelah udah di pohon-pohonan ini, tanah daripada Raden Saleh dijual sama Yayasan EMA. Yayasan EMA itu dia keturunan Belanda. Yayasan EMA beli langsung, nah dibuatkan seperti yayasan yang berbentuk seperti rumah sakit, seperti gereja. Nah, nih si Yayasan EMA ini. Nah, Raden Saleh punya sebesar ini nih, lingkaran dari rumah sakit ini, yang sekarang rumah sakit ini, itu sampai batas ini tanahnya dia, ambil belakang sampai ke sana. Cuman dibataskan dengan dengan kali got besar gitu. Kali untuk kalau dibilang ini kayak muara jadi. Terus sekarang situ di sana ada kali sekarang itu udah ditutup, diratakan buat untuk main-main anak-anak sekolah. Sekarang juga udah dibikin jalan udah tinggal setengah. Kalau di sana aslinya tuh seberang sana tuh. Kalau lihatnya sebesar itu jadi. Nah, lantas sudah dibeli sama Yayasan EMA. Nah, Yayasan EMA ini dia kan nggak seneng kalibatnya di dalam lokasi itu ada masjid. Nah, dia orang Kristen. Dia sedangkan dia dirikan gereja tujuannya. Udah diusir kita. 1890 pindah kemari. Buatlah kayak surau gitu, jadi nggak terlalu besar. Dulu masih surau. Karena penduduknya masih sedikit. Penduduk di sini dulu namanya Cikini Binatu. Yang sekarang Raden Saleh 2. Di sini bukan jalan Raden Saleh, namanya Lan Alatas. Lan Alatas ya, artinya Lan itu bahasa Belanda. Lan artinya jalan, Alatas itu tuan tanah. Jadi yang luasnya Alatas. Dari sini sampai Cikini sampai tim sana itu ke atas kan pasir. Dibuat di sini ya, lama-lama kan perkembangan manusia ini kan tambah ini. Terus di sini juga dibuat dibuat musola atau masjid terlalu kecil gitu. Nah, sekarang untuk dikembangkan pindah ke sana. Tahun 1930-an pindah ke sana tuh. Terus langsung
apa namanya 1930-an sampai dibuatlah nih apa nih Diperbesar diperbesar. Nah itu untuk membuat masjid itu dananya dari masyarakat ini Binatu. Masyarakat ini, nah yang uniknya ini nih ya, yang uniknya. Jadi masyarakat yang beragama Islam yang ada di lingkungan Cikini Batu atau Raden Saleh II itu diwajibkan kalau ibaratnya dia masak satu piring segini ya. Nah itu nanti diambilkan satu raup itu, ditaruh di kaleng. Jadi masing-masing rumah itu ada satu kaleng susu, dibikinkan kawat, digantung di rumah. Itu untuk apa tuh? Jadi kalau ibaratnya ibu-ibu mau masak, ambil satu raup, masukin ke sini. Nanti terus di sini ada pengamannya, kasih seng gitu. Nanti kira berapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari, itu ada anak-anak muda yang dipimpin juga. Istilahnya kalau sekarang ya yang aktif dalam masalah apa namanya masjidan itu, remaja masjid. Jadi anak-anak ini nih udah ini ngambilkan semua, diambilkan, dikumpulkan, taruh di sini, taruh di masjid. Ibaratnya dari sekarang di sini kan ada 21 RT. Ibaratnya RT 1 ini saya dapat nih ibaratnya 10 liter. Terus RT 2 dapat 5 liter, RT 3 terus kumpulkan banyak gitu ya. Nah setelah itu dijual. Beras pada waktu itu mahal soalnya. Dijual berharga benar itu, kayak emas dulu berasnya. Saya juga nggak tahu ceritanya begitu. Jadi beras itu orang tuh banyak makan, bikin nasi satu raup, bikin bubur. Nah, setelah udah dijual, diberikan batu bata. Untuk itu. Terus diberikan kapur. Apa sebab dinamakan Cikini Binatu? Ada lagi kan? Iya. Cikini Binatu itu, jadi dulu Cikini Binatu ini tempatnya orang yang cuci baju. Jadi di sini di rumah sakit Cikini ini yang dibeli sama Yayasan Emma itu saudagar orang-orang Belanda. Itu orang-orang Belanda, orang intelek lah gitu. Yang tidak mau tahu, pokoknya baju tinggal bersih. Jadi masyarakat yang sini yang tukang cucinya. Sekarang laundry itu Binatu artinya sekarang laundry, kerennya di bahasa kerennya. Iya betul. Itu jadi ya udah udah dicucikan. Nah dicucikan juga di sungai, di Ciliwung situ. Itu masih jernih Bu. Bisa kelihatan dasar kalau kita lihat gitu. Masih jernih. Dulu kan nggak ada plastik, nggak ada ini, daun. Jadi kalau daun itu kan dia kadang kalis terus langsung hilang gitu, dan nggak bisa menimbulkan banjir. Sekarang timbulnya banjir tuh karena itu plastik itu menyumbat. Kalau dulu nggak ada daun tuh, air jalan terus berjir nih, dipelihara sama orang-orang sini. Kalau orang mau buang hajat besar yang nggak punya WC itu kadang-kadang malam dia baru buang hajat. Kalau agak siang ini, kalau nggak terlalu ini, nggak ada, orang jarang yang buang air di malam di buang hajat besar itu. Nah itu jadinya ceritanya. Jadilah ini sampai ke menaranya tuh. Sampai ke menaranya seperti ini. Ada meninggal sekarang, anaknya mungkin.